Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Inspirasi pagi hari ini saya beri judul Kambing Hitam. Dikisahkan ada dua orang pemuda yang kedapatan mencuri gandum kerajaan. Keduanya pun dihadapkan kepada raja. Pencuri yang pertama berkata, "Aku mencuri karena raja negeri ini tidak becus di dalam memerintah, sehingga kelaparan terjadi di mana-mana. Maka aku terpaksa mencuri agar dapat menghidupi keluargaku." Namun pencuri yang kedua, dia terus memohon belas kasihan kepada raja. "Ampuni aku, tuanku raja. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi." Akhirnya, raja pun melepaskan pencuri yang kedua dan memenjarakan pencuri yang pertama. Karena selain ia tidak mengakui kesalahannya, bahkan ia pun menyalahkan raja. Bapak Ibu Saudara, memang ada kecenderungan ketika manusia berbuat kesalahan, mereka enggan untuk mengakuinya. Mereka berusaha melempar kesalahan kepada orang lain, mencari kambing hitam, dan bersikap seolah-olah diri dia benar. Bahkan sejak zaman Adam dan Hawa, saat Adam ditegur oleh Allah karena memakan buah terlarang, Adam pun mempersalahkan Hawa. "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Adam bertindak lempar batu sembunyi tangan. Dia tidak mau disalahkan. Padahal Tuhan sendiri yang melarang Adam untuk memakan buah itu. Mungkin dia berpikir bahwa dengan menyalahkan Hawa, maka dia akan bebas dari hukuman. Demikian juga saat Tuhan bertanya kepada Hawa. Hawa berkata, "Ular itu yang memperdayakan aku." Belum lama ini saya mengantar anak saya tes PCR secara drive-thru. Selesai tes PCR, kami pun pulang. Baru saja kami berjalan beberapa meter, tiba-tiba mobil saya dihentikan oleh Satpol PP. Ternyata ada razia masker. Dan saat itu anak saya lupa memakai kembali maskernya setelah tes PCR. Akhirnya kami pun dikenakan denda sejumlah uang. Sesampai di mobil, saya masih mengomel. Saya bilang, di jalanan begitu banyak orang bebas hilir mudik tanpa memakai masker. Dan mereka tidak dia apa-apakan. Sementara kita di dalam mobil yang hanya berdua, yang notabene adalah keluarga, malahan dikenakan sanksi. Tetapi anak saya berkata, "Iya mah, kan sudah ada aturan bahwa di dalam mobil pun harus memakai masker. Dan saya memang tidak memakai masker. Jadi ya saya salah, maka saya didenda. Itu sudah aturan." Saya pun terdiam dan menyadari, ya, pelanggaran tetaplah pelanggaran dan kita tidak perlu mencari orang lain yang melakukan pelanggaran juga. Demikian juga saat kita mengalami kegagalan, mengalami musibah, biasanya hal pertama yang dilakukan adalah mencari kambing hitam, baik itu bisa berupa orang, situasi, ataupun benda. Bisa kita persalahkan, kita mencari alasan dan tidak mau mengaku salah. Contoh, saat seseorang gagal ujian, dia akan katakan, dosennya sentimen sama saya, padahal jawaban saya sama dengan teman saya. Atau, soalnya susah, nggak sama seperti yang diajarkan oleh gurunya. Saat tidak naik gaji atau tidak mendapat promosi, bosnya pilih kasih. Atau saat tidak mencapai target, targetnya ketinggian, nggak sesuai dengan kondisi, padahal ekonomi sedang lesu. Saat nggak sukses dalam pekerjaan, dalam karir, mulai menyalahkan keadaan. Ya, saya ini dari keluarga miskin, gak ada backingan, gak ada koneksi, dan lain-lain. Mengakui kesalahan, apalagi mengakui dosa memang tidaklah mudah. Perlu kerendahan hati sekaligus keberanian. Ketika Tuhan melalui Nabi Nathan menegur Raja Daud, ia tidak berusaha membela diri. Ia tidak membantah sama sekali, ia tidak mencari alasan. Misalnya dengan berkata, "Perempuan itu yang menggoda aku." Sebaliknya, Raja Daud dengan segala kerendahan hati, walaupun dia seorang raja, dia sepenuhnya menyadari dan mengakui pelanggaran itu di hadapan Allah. Dan Raja Daud pun mendapat pengampunan dari Tuhan, walaupun tetap ada konsekuensi atas dosanya. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita tidak terlepas dari pelanggaran, kesalahan, ataupun dosa. Tetapi apabila kita sudah menyadari kesalahan kita tidak perlu membela diri, apalagi mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain ataupun keadaan. Sebaliknya, kita harus berani mengakui kesalahan kita, ketidakmampuan kita, berani bertanggung jawab, serta menerima konsekuensinya, memohon pengampunan, serta berusaha untuk tidak mengulanginya lagi, dan berusaha untuk terus belajar, bekerja lebih maksimal lagi, sehingga kita bisa menjadi orang yang berhasil. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat ke-9 dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Demikian inspirasi pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.